Setelah ejekan diri Old Feng, keduanya kembali ke rumah. Feng Lao duduk di kursi utama dengan ekspresi tenang, batuk ringan, dan sepertinya dia tidak memperhatikan apapun tentang urusan Fang Chai. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa pengadilan dewa sedang berurusan dengan penguasa cahaya baru-baru ini. Apa hasilnya sekarang? Utusan itu tiba-tiba menatap Penatua Feng dan tertawa. Penatua Feng, apakah kamu bingung? Tuan Cahaya ini adalah Tuan Cahaya yang tinggal di kota terapungmu sebelumnya. Feng Lao tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba bereaksi dengan normal dan menepuk kepalanya dengan keras. Sial, lihat ini, aku sudah melupakan semuanya. Percuma saja aku sudah tua. Feng Lao menertawakan dirinya sendiri, matanya jatuh ke meja, dan tubuhnya tiba-tiba membeku. Lihatlah ingatanku, cepatlah datang ke sini untuk melayani para dewa. Sulit untuk datang ke sini. Jika kamu bisa sering datang, itu akan lebih baik, sehingga aku tidak lupa membiarkan orang menyajikan anggur. Soal etiket. Pada saat ini, Feng Lao seperti orang tua yang akan tenggelam ke dalam tanah, tanpa vitalitas dan vitalitas sama sekali. Kuno, tapi itu saja. Namun diam-diam, keduanya sudah beberapa kali berkomunikasi. Hanya saja cara transmisi suaranya sedikit istimewa. Ketika utusan itu memegang punggung tangan Feng Lao, keduanya langsung menyelesaikan pertukaran 10 menit. Feng Lao sudah tahu bahwa Mahkamah Agung telah mendaftarkannya sebagai tersangka penting, dan mereka sekarang mencoba menipu informasi di mulut Feng Lao. Penatua Feng sudah tahu tentang ini, dan jelas dia tidak akan mudah direkrut. Tidak peduli bagaimana Mahkamah Agung menutupi langit dengan satu tangan, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa di antara utusan ilahi, sebenarnya ada kroni Feng Lao. Jalur kultivasi orang ini di depannya selalu diarahkan oleh Penatua Feng secara diam-diam, dan tidak ada yang tahu. Meskipun dia tidak memiliki koneksi, setidaknya dia dapat membantu Feng Lao melarikan diri dari godaan dan siksaan ini. Jika ada yang berubah, tidak realistis ingin menghindari semua jebakan dengan sempurna tanpa menjelaskan secara diam-diam kepada Feng Lao. Omong-omong, Tuan Feng, apakah tubuh lama Anda masih sehat belakangan ini? Utusan ilahi tahu apa tujuan dia datang ke sini hari ini. Orang-orang dari Mahkamah Agung ingin dia datang ke sini untuk menguji Penatua Feng. Jika demikian, cobalah membuat Mahkamah Agung untuk melepaskan kecurigaannya terhadap Penatua Feng. Ini adalah hasil terbaik. Memikirkan hal ini, utusan itu menanyakan kalimat lain. Apakah tubuh lamamu masih baik-baik saja? Feng Lao tersenyum ringan, dan berkata dengan santai tanpa menjelaskan apapun. Orang-orang yang akan turun ke tanah, apa yang kamu katakan tentang kesehatanmu? Utusan itu merenung sejenak, yakin bahwa semua hal yang dibutuhkan Mahkamah Agung telah disampaikan, dan kemudian bangkit dan menundukkan kepalanya diam-diam. Penatua Feng, lebih perhatikan tubuhmu. Aku akan pergi dulu jika tidak ada yang lain. Adapun saya, Tuhan membiarkan saya pergi. Mahkamah Agung tidak berharap untuk mengirim seseorang, tetapi itu kosong. Setelah utusan itu pergi, Penatua Feng menyapa Han San Kendao di luar. Biarkan mereka masuk. Aku sudah menangani hal-hal yang perlu ditangani di sini. Han San Jian kemudian membiarkan semua orang masuk. Di tengah keributan mereka, Penatua Feng melihat pemandangan di depannya dan tidak mengatakan apa-apa. Di antara orang-orang ini, ada juga orang-orang yang diatur oleh Mahkamah Agung, dan dia secara alami ingin menjadi anti bocor. Saat petunjuk Mahkamah Agung terputus di sini, mereka tidak berdaya dan hanya bisa menunggu Qin Yichen muncul lagi. Setengah hari kemudian, sebuah undangan dikirim oleh utusan ilahi ke kuil penguasa cahaya. Mereka hanya berdiri di pintu masuk lorong ruang angkasa, memanggil orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, mengirimkan surat, dan kemudian pergi. Surat itu jatuh di atas meja, dan menunggu sampai malam, tetapi tidak menunggu Qin Yichen kembali. Tetapi Lin Bai dan yang lainnya bangun untuk waktu yang lama, duduk di aula satu persatu, mendiskusikan titik lemah yang mereka tunjukkan. Dalam pertempuran ini, kali ini aku agak terlalu besar, sungguh, itu terlalu memalukan. Lin Bai sedikit kesal, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang kalah dan ketinggalan dalam pertempuran ini. Mengikuti desahan Lin Bai, beberapa orang dengan cepat terhibur. Aku tidak menyalahkanmu. Bukankah penguasa cahaya mengatakan bahwa maksud dari kelinci ini adalah untuk berurusan dengan kita? Lihat kami, bukankah itu juga tipuan? Wajah Matt tenang dan lega sekarang. Setelah kejadian ini, Matt diam-diam memutuskan bahwa meskipun dia tidak perlu terlalu peduli dengan kekuatannya, satu-satunya kelemahan ini harus dilindungi. Sementara senjata memberi mereka kekuatan besar, mereka juga kehilangan perlindungan tubuh terhadap jiwa. Matt siap untuk serangan mental. Yang lain juga menggelengkan kepala tanpa suara. Beberapa orang masih berbicara, dan ada sorak-sorai lagi dari orang-orang percaya. Setelah mendengar kata-kata mereka, ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Apakah menurutmu keberuntungan Lord Light hari ini terlalu bagus? Setelah alam abadi, mereka tidak mengalami hal yang baik untuk waktu yang lama. Dalam beberapa hari terakhir, mereka menjadi sasaran Mahkamah Agung,
Atau mereka sedang dalam perjalanan untuk menjadi sasaran. Di mana mereka memilikinya? Semoga beruntung. Setelah kemunculan hal-hal yang sangat berharga seperti Yao Dan, Qin Yichen menemukan banyak hal di sepanjang jalan. Pertama, dia secara tidak sengaja memaafkan makhluk racun. Siapa tahu makhluk miasma ini langsung menunjukkan kesetiaannya kepada Qin Yichen. Dan dia bersedia membawa bawahannya untuk bergabung dengan bawahan Qin Yichen, dan membongkar semua celana dalam makhluk racun di sepanjang jalan. Setelah bertanya, saya menemukan bahwa makhluk miasma ini juga merupakan keberadaan yang ekstrim. Kelinci, sebelumnya hanyalah salah satunya, dengan beberapa mutasi dan digunakan oleh yang lain. Anggota lain tidak memiliki risiko mutasi seperti itu, dan di bawah restu, kelinci, mereka memperoleh lingkungan hidup yang sangat luas. Adalah perluasan kelompok etnis. Yang paling penting adalah makhluk-makhluk racun itu sendiri, kecuali makhluk-makhluk racun yang dipimpin oleh kelinci, semuanya bersifat santai. Dan mereka memiliki kemampuan yang sangat keterlaluan untuk mengeluarkan pil iblis. Ya, tanpa cara apapun, dan tanpa membunuh makhluk racun, mereka hanya perlu membentuk pil iblis di tubuh mereka, dan mereka bisa memuntahkannya. Dia juga membawa Qin Yichen untuk mengumpulkan bagian dari pil iblis yang dia keluarkan. Ini berarti bahwa Qin Yichen menemukan harta karun di wilayah bintang Changlan. Kemudian, makhluk miasma inilah yang kembali dan memberitahu sukunya bahwa masalah diselesaikan seperti ini. Tidak. Qin Yichen telah meminta Zhao Wuling untuk menemani Fatih untuk mengumpulkan dan menyelesaikan makhluk racun. Di bawah berkaki yang lak, Qin Yichen menaklukkan makhluk yang tersisa hanya karena dia tidak melakukan apapun pada makhluk racun. Dan makhluk racun yang lolos dari tangan Qin Yichen tidak memenuhi harapan Qin Yichen, jadi dia akan memuji Qin Yichen sebagai dewa. Bahkan jika Qin Yichen tidak menaklukkan mereka, perlu sedikit Yao Dan untuk melakukannya.